Oke, ini ada beberapa error juga di dalam system call ya. Jadi ada beberapa cara untuk menghandle error yang terdapat di system call. Karena kan pada saat kita mengakses bisa aja memori failure ya, atau addressnya salah ya di dalam backend dari si service system call rutinnya. Oke, ini juga tadi kita sudah bahas mengenai yang namanya LDD, Dynamic Dependency. Ya, kita lihat shared object yang ada pada suatu program. Ya. Oke, nah kita akan coba membongkar ya beberapa mengeksplor beberapa direktori dan source code yang berada di dalam program reference ya. Jadi dari referensi code yang ada di book, coba kalian masuk ke dalam folder ya, kalian ekstrak dan kalian coba masuk ke dalam folder tlpidis, dirslinks, dan thisfiles.c. Namun sebelumnya kalian kompilasi terlebih dahulu tlpidis-nya terlebih dahulu. Oke, di sini saya coba untuk mendemokan ya. Saya coba masuk ke dalam folder cd Linux Programming Interface, cd tlpidis. Nah, saya coba bersihkan terlebih dahulu. Oke, di sini ada yang namanya makefile. Nanti kita akan bahas apa itu makefile. Namun di sini secara singkat kita akan bisa untuk melakukan kompilasi karena di dalam makefile ini sudah ada konfigurasi untuk melakukan kompilasi beberapa program yang ada di folder ini. Ya, oke, kita coba make ya, kita panggil make. Nanti dia akan melakukan kompilasi beberapa saat. Oke, kita sudah selesai masuk, terus kita masuk ke dalam dirslinks, lalu kita masuk ke dalam vi list files.c. Oke, di sini kita bisa lihat ada beberapa code ya. Di sini saya tidak minta kalian untuk mengerti secara sintaks apa yang dilakukan, tapi di sini tujuan utama memperlihatkan ini adalah mendemonstrasikan penggunaan opendir ya. Jadi related function to list files in the directory. Jadi di sini bertujuan kalian untuk melihat ke dalam sini sistem call apa saja yang dipakai oleh program ini ya. Cara kalian melihat bagaimana caranya? Di sini kalian bisa lihat fungsi-fungsi yang dipanggil oleh program ini. Misalnya ada namanya opendir ya. Itu adalah suatu fungsi yang dipanggil, bukan hanya sebuah fungsi, tapi dia adalah suatu system call di mana fungsi tersebut nanti akan berhubungan dengan service call rutin yang ada di dalam kernel ya. Coba bayangkan kalian ingin melist suatu file. File itu berada di mana? File itu berada di dalam hard disk. Hard disk itu ditulis atau pakai ada jarum, terus ada CD semacam CD-ROM di sana, lalu ditulis datanya di dalam sana. Berarti kita butuh sesuatu yang bisa mengakses hardware tersebut. Nah, jadi paradigma berpikir kita adalah mungkin tidak sesimpel kita membuka file gitu ya, tapi di sini kita coba untuk berpikir lebih dalam lagi. Oh, ternyata file itu kan berada di dalam suatu hard disk, dan hard disk itu ditulis di dalam sebuah CD. Berarti kita butuh sesuatu agar kita bisa mengakses file tersebut. Program kita nggak akan bisa langsung masuk ke dalam hard disk. Kita butuh bantuan dari kernel dengan sistem call-nya agar kita bisa mengakses hard disk tersebut. Ya, bahkan kita butuh file system terlebih dahulu untuk mengakses hard disk tersebut. Nggak bisa kita tiba-tiba langsung mengakses hard disk tanpa menggunakan file system.
semua hal tersebut itu sudah dirancang atau dienkapsulasi oleh si kernel, sehingga kita sebagai programmer mengetahui bahwa ketika kita melakukan open dir atau kita membuka suatu directory, membuka file, mengcopy file dari satu tempat ke tempat yang lain, itu sebenarnya kita memanggil task yang ada di kernel. Ya. Hampir semua programming language ketika kita membuka file pasti dia menghubungi kernelnya dari sistem operasi tersebut. Bukan dari programnya akan mencari sendiri kernelnya, langsung mengambil mencari file tersebut ada di hard disk mana, langsung ambil. Tidak, karena setiap programming language akan memanggil kernelnya gitu. Jadi tujuan dari diajarkannya sistem call ini adalah supaya kita memiliki paradigma berpikir ketika kita mengcoding atau membuat suatu aplikasi dan kita berhubungan dengan I/O hal tersebut atau berhubungan dengan hardware, hal tersebut sebenarnya kita mengakses kernel, ya, bukan mengakses secara langsung ke dalam hardware-nya. Oke, kita kembali ke bagian ini. Jadi di sini ada yang namanya open dir. Ya, open dir ini nanti kita akan lihat apa itu open dir. Lalu di sini ada juga namanya read dir, ya. Terus di sini juga ada namanya close dir. Ya. Nah, jadi beberapa fungsi-fungsi tersebut bukan hanya fungsi untuk membuka suatu folder atau membuka suatu directory, tapi di situ sebenarnya dia adalah sistem call yang masuk ke dalam kernel. Ya, kita coba buka main open dir. Oke, open dir itu ada di 3, ya. Kita bisa lihat 3 itu apa? Man. Jadi 3 itu adalah library calls, ya. Library calls. Coba kita lihat. Nah, sebenarnya library calls, library tersebut itu juga memanggil sistem call yang ada di bawahnya juga, ya. Di sini ada dir, open dir, ya. Terus ada bagaimana cara menggunakannya. Di sini open directory. Oke, berikutnya ada namanya read dir, main read dir. Ya, di sini dia juga 3 atau library yang nanti akan memanggil sistem call juga, ya. Jadi kita bisa lihat bahwa di source code tadi ada open dir, ada read dir, terus ada namanya misalnya main close, ya. Nah, di sini ada juga namanya close, ya. Close a file descriptor dengan 2, ya. Kalau 2 kita tahu bahwa main 2 adalah sebuah system call, ya. Sama sebenarnya library calls ini, ada library tersebut yang nanti juga sebenarnya akan memanggil system call. Oke, dari sini kita bisa lihat ya bahwa kalau kita ls di sini, ya, di sini kita coba untuk menjalankan, kan ini udah ada executable-nya nih, list files, ya. Kita coba jalankan list files. Oke, dia akan ngelist semua file yang ada di dalam folder saya. Jadi sama saya menggunakan ls, ya. Tapi di sini diimplementasi dalam sebuah program, ya. Jadi mudah-mudahan kalian dapat insight-nya ya. Di sini belajar C-nya itu bukan belajar mengcoding C, tapi belajar bagaimana si program C ini akan mengimplementasi library function system call, sehingga kita bisa memahami bahwa library tersebut atau function dari system call tersebut bisa kita pakai untuk mengakses dari hard disk kita yang di dalamnya ada file gitu. Oke, maaf, saya akan saya coba buat agak lebih panjang supaya kalian bisa memahami bahwa yang kita lakukan di sini adalah mengakses ke dalam suatu directory atau file. Walaupun sama antara list files dan ls, dan mungkin nanti di belakangnya ls juga diimplementasi dengan function pemanggilan si open dir atau read dir juga, ya. Seperti itu.
Oke, nah saya mau coba menunjukkan ya, jadi ya, kita bisa lihat pemanggilan dari sebuah system call. Pertama kita coba buat yang namanya sebuah program yang berjalan terus ya, vi ariwibi.txt misalnya ya. Terus kita coba di sini lagi jalan nih programnya ya. Terus kita mau trace dia ya, kita mau trace, kita mau lihat sistem call apa saja yang dipanggil oleh VI ketika sedang berjalan ya. Oke, saya buka tab lagi di sini ya. Saya lihat dulu, saya balik ke home, ps-ef grep ariwibi. Oke, di sini PID saya adalah 1056152 ya. Sudo, biasanya harus pakai sudo, tapi kalau kalian sudah root nggak perlu pakai sudo. Stress min p. Oke, di sini kita akan coba memantau. Oh, dia memanggil yang pertama adalah select ya. Saya coba utak-utik programnya. Oh, dia manggil select lagi dan memanggil system call yang namanya write. Jadi ketika perubahan yang ada di program ini ketika kita berubah untuk menjalankan perubahan di dalam program ini, maka si sistem call yang dipanggil juga berubah. Select lagi manggil, write lagi, halo misalnya. Di sini sedang ada penulisan VI. Nah, di sini dia ada read, oh dia memanggil yang namanya function read. Terus dia memanggil yang namanya lseek. Terus dia memanggil yang namanya select. Terus dia memanggil yang namanya write. Terus dia memanggil yang namanya fsync gitu. Ya, jadi function call-nya sebenarnya dipanggil pada saat kita melakukan ini ya. Kita X, nah, key. Terus dia memanggil IOCTL. Oke, kita coba list. Ada IOCTL, ada select, ada write ya. Jadi kalau kita matikan programnya, ada man IOCTL ya. Ini adalah suatu yang bisa kita panggil juga. Terus ada namanya man write. Nah, ini ada juga ya. Terus ada man close ya. Terus ada juga namanya man start atau fs start. Nah, itu ada juga man rename misalnya. Oh, ada juga ya. Jadi bisa kita bilang di sini fungsi-fungsi yang dipanggil di sini di dalam proses yang tadi yang kita jalankan ya, itu sebenarnya adalah fungsi-fungsi sistem call. Jadi pada saat dia berjalan itu di-trace sama si program strace tadi untuk melihat ya sistem call apa saja yang berjalan. Oke, berikutnya tadi kita sudah lihat yang ada di list files.c ini ya. Kalian bisa cari kembali kira-kira apa saja sistem call yang ada di dalam source code program yang ada di dalam TLPI disk ini, terutama pada bagian tadi pada bagian dirslings ya. Jadi pada bagian dirslings kalian coba explore itu lebih banyak lagi. Kalian explore juga di dalam folder proc, informasi apa yang bisa kita ambil dari suatu proses ya. Oke, ini bisa kalian ambil dari sini GitHub-nya. Ini juga dirslings-nya. Oke, untuk modul dari system call kita akhiri dulu sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan penjelasan dari saya dapat bermanfaat bagi kalian.